Waturan di SEMN sebagai dosen pengampu mata kuliah hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berpresentasi. Dan juga saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Saya dari Nabila sebagai moderator dan juga pemateri kedua dalam presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai kode etik profesi lainnya. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tiga rekan saya, yaitu Nadia sebagai pemateri yang pertama, terus selanjutnya ada Yoyo sebagai pemateri yang ketiga, dan juga Helga sebagai pemateri yang terakhir. Mari kita mulai presentasinya kepada Nadia. Saya silakan untuk menyampaikan materi yang pertama. Jadi kode etik itu berasal dari kata etik itu berasal dari kata Yunani yaitu ethos, dan kode etik itu yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok dengan landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat ataupun tempat kerja. Selanjutnya ada apa itu kode etik profesi. Abdul Haji Muhammad menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjukan kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Selanjutnya ada fungsi kode etik menurut Musariono yang secara tertulis. Yang satu ada sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik berfungsi untuk menjaga dan mengawasi perilaku anggota suatu profesi atau organisasi agar tetap sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama. Kedua ada sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Dengan adanya kode etik yang tertulis dan disepakati bersama pihak luar seperti pemerintah ataupun masyarakat umum, tidak perlu sering ikut campur atau mengawasi secara ketat. Ketiga ada sebagai upaya menghindari kesalahpahaman dan konflik internal. Kode etik berfungsi untuk menyediakan pedoman yang jelas, transparan mengenai perilaku, tanggung jawab, dan standar kerja yang harus diikuti oleh setiap anggota. Ada tujuan kode profesi lainnya. Satu ada untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Yang kedua ada untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Ketiga untuk meningkatkan kemandirian para anggota profesi, dan yang terakhir untuk meningkatkan mutu profesi. BPKRI adalah singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BPKRI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPKRI merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Selanjutnya akan saya bagian. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai proses pengenalan kode etik BPKRI. Nah, BPKRI itu memiliki 3 nilai dasar. Yang pertama itu ada independensi, terus ada juga integritas, dan ada profesionalisme. Nah, yang pertama di sini independensi untuk anggota BPK. Anggota BPK wajib memegang sumpah jabatan. Jadi sebelum anggota BPK ini melaksanakan tugasnya, itu mereka tuh harus mengucapkan sumpah jabatannya. Terus sumpah ini tuh mengikat anggota BPK untuk bekerja dengan jujur dan juga berkomitmen terhadap kepentingan negara. Nah, yang kedua ada bersikap netral. Anggota BPK itu tidak boleh berpihak pada salah satu hal aja. Terus yang ketiga ada menghindari terjadinya benturan kepentingan. Benturan kepentingan itu terjadi ketika seorang anggota BPK memiliki kepentingan pribadi atau hubungan yang dapat mempengaruhi dalam pemeriksaannya. Kepentingan ini bisa jadi kepentingan keluarga, kepentingan bisnis, terus kepentingan politik dengan pihak yang diperiksa oleh BPK-nya. Terus selanjutnya ada menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitas. Objektivitas itu adalah tidak memihak atau berpihak dalam mengambil keputusannya.
tidak boleh merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara lainnya atau badan-badan yang mengelola keuangan. Terus menjadi anggota partai politik. Anggota BPK itu tidak boleh menjadi anggota partai politik. Terus yang terakhir ada menunjukkan perilaku yang dapat menyebabkan orang melakukan independensinya. Terus yang selanjutnya ada pemeriksa. Pemeriksa itu wajib bersikap netral ya. Tadi bersikap netral, tidak boleh berpihak kepada salah satu hakim saja. Terus yang kedua menghindari terjadinya benturan kepentingan. Nah, tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, benturan kepentingan terjadi ketika seorang anggota BPK memiliki kepentingan pribadi atau hubungan yang dapat mempengaruhi dalam pemeriksaan. Terus selanjutnya menghindari hal yang dapat mempengaruhi independensi. Terus ada mempertimbangkan informasi. Nah, anggota BPK itu harus mengumpulkan berbagai informasi untuk mendapatkan pandangan dan juga tanggapan dari pihak yang diperiksa dalam menyusun laporan pemeriksaan. Terus sebagai pemeriksa BPK itu mereka harus bersifat tenang dan mampu mengendalikan diri dalam mengambil keputusan. Nah, di sini pemeriksa juga dilarang merangkap jabatan, menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang melakukan independensinya dan juga membocorkan informasi yang diperoleh dari audit. Jadi ketika pemeriksa ini punya informasi dari audit, itu tidak boleh membocorkan informasinya itu ke pihak luar. Terus integritas. Di sini anggota BPK wajib bersikap tegas untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan. Terus anggota BPK juga harus bersikap jujur dan tetap memegang rahasia para pihak yang diperiksanya. Nah, di sini anggota BPK itu tidak boleh menerima pemberian baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak gitu ya, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan juga wewenangnya. Dan selanjutnya pemeriksa di sini sama yang kayak tadi, pemeriksa wajib bersikap tegas dalam mengambil keputusan, bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia pada pihak yang diperiksanya. Nah, di sini pemeriksa juga menerima pemberian dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun dan juga menyalahgunakan wewenang sebagai pemeriksa. Nah, menyalahgunakan wewenang itu kayak contohnya misalnya ada instansi dia tuh terindikasi dia tuh terindikasi penyalahgunaan anggaran gitu ya. Nah, si instansi itu membayar suap pada pemeriksaannya untuk dia menghapus ataupun mengurangi temuan negatif yang akibat nantinya tuh hasil auditnya tidak objektif dan dapat menyebabkan kesalahan keputusan. Selanjutnya di sini ada nilai dasar profesionalisme. Jadi anggota BPK itu harus menerapkan prinsip ketelitian. Jadi sebagai anggota BPK dia harus teliti dan juga harus cermat. Terus selanjutnya anggota BPK menyimpan rahasia negara dan juga para jabatan. Terus ada menjadi pemanfaatan rahasia negara atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Jadi anggota BPK itu tidak boleh memanfaatkan rahasia dari negara ataupun jabatannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak lain. Terus menghindari perbuatan di luar tugas dan juga wewenangnya. BPK memiliki wewenang memeriksa keuangan negara dan memberikan opini, namun dia tuh tidak boleh memiliki kewenangan untuk terlibat dalam mengambil keputusan operasional di instansi yang auditnya. Terus selanjutnya pemeriksa itu wajib menyimpan rahasia negara dan jabatan, menghindari pemanfaatan rahasia negara, terus menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya, dan yang sudah dijelaskan sama ya. Terus menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis. Nah, seperti kayak tenaga, waktu dan juga anggarannya.
selanjutnya ada mempunyai komitmen yang tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, si pemeriksa itu dilarang untuk menerima tugas yang bukan merupakan kompetensinya. Terus dia juga dilarang untuk mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepada pihak lain. Terus mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan kepada media massa. Jadi dia nggak boleh mengungkapkan laporan dari hasil pemeriksaannya itu ke media massa gitu. Terus nanti ada mendiskusikan pekerjaan dengan audit di luar kantor BPK ataupun kantor audit. Nah, di sini ada kode etik kedokteran Indonesia atau KODEKI. Nah, kode etik kedokteran ini tuh tujuan dari ini itu adalah memastikan bahwa praktik kedokteran dilakukan dengan cara yang profesional dan juga bertanggung jawab. Nah, kode ini juga menyentuh kewajiban dokter untuk menjaga kerahasiaan pasien dan juga memberikan layanan media yang tidak diskriminatif. Di sini ada isi kode etik kedokteran Indonesia atau KODEKI. Yang pertama ada kewajiban umum. Yang pertama, setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan menjadi dokter itu sudah terdapat pada pasal 1 ya. Jadi sumpah atau janji itu berisi komitmen menjalankan tugas kedokteran dengan penuh tanggung jawab, menghormati martabat profesi dan mengutamakan kepentingan pasien. Terus yang kedua ada seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Di sini menegaskan bahwa dokter harus mengambil keputusan secara mandiri dan menjaga perilaku profesional yang tinggi. Hal ini membantu dokter bekerja untuk mempertimbangkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadinya. Selanjutnya, seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam kompetensi, terus atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam menangani pasien. Jadi kalau misalnya kan sejawatnya dia melakukan kesalahan, nah dia tuh harus diingatkan gitu. Terus selanjutnya di sini kewajiban dokter terhadap pasien. Yang pertama, setiap dokter itu wajib melayani dengan tulus dan menggunakan segala ilmu dan juga keterampilannya untuk kepentingan pasiennya. Dalam hal ini yang tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka untuk persetujuan pasien, dia wajib merujuk pasien kepada dokter yang punya keahlian dalam penyakit tersebut. Jadi misalnya ada pasien dia terindikasi sakit jantung ataupun gagal ginjal atau apa, nah dia tuh nggak boleh menanganinya yang sendiri gitu, dia harus ke dokter yang mempunyai keahlian dalam gitu. Terus yang kedua, setiap dokter itu wajib merahasiakan segala sesuatu yang dia ketahui tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Jadi ketika pasien itu punya rahasia pribadinya, nah si dokter itu harus menjaga merahasiakannya. Selanjutnya oleh teman saya juga. Baik, teman-teman, saya melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kewajiban dokter terhadap teman sejawatnya. Yang pertama, setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan, terdapat dalam pasal 14. Jadi, ketika kita sebagai seorang dokter perlakukanlah manusia sebagaimana dia manusia. Yang kedua, setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis, terdapat dalam pasal 15. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Yang pertama, setiap dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik, terdapat dalam pasal 16. Jadi sebelum mengobati orang lain, maka perbaikilah diri sendiri. Yang kedua, setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kesehatan, terdapat dalam pasal 17. Ketika kemarin seperti contoh corona, di balik pengetahuan mereka sebagai dokter, maka dokter tersebut wajib mengetahui atau mengembangkan ilmunya untuk
mengetahui salah satu penyebab dari penyakit tersebut. Next. Ada bentuk pelanggaran kode etik kedokteran. Yang pertama ingkar janji. Yang kedua komunikasi negatif, membohongi, berperilaku yang kasar, tidak ada rasa kasih sayang kepada pasien, mengiklankan diri sendiri, tidak merujuk, atau pelecehan seksual. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana sikap dokter yang kurang atau salah terdapat pada kode etik. Karena dokter itu yang kita ketahui tugasnya melayani, memperbaiki dan mengobati seperti itu. Apabila mereka ingkar janji, komunikasi dengan negatif, salah satu contohnya berkomunikasi dengan tidak baik, salah satu pasien yang mempunyai trauma berat ataupun apapun dicam dengan hal-hal yang berkata-kata seperti yang tidak baik, ataupun membohongi, berperilaku yang kasar terhadap pasien, karena sering terjadi di dalam rumah sakit. Yang sering terjadi itu perilaku yang kasar terhadap pasien. Kebanyakan pasien itu mungkin lebih lansia ya, orang tua yang di umur 60 ke atas. Dokter itu mungkin kesulitan untuk berkomunikasi, tetapi mereka banyak juga yang bersikap kasar, yang bersikap tidak baik terhadap orang tersebut karena kurangnya komunikasi, susahnya berkomunikasi. Itu merupakan hal-hal yang melanggar kode etik. Lanjut, next. Kode etik advokat. Profesi advokat secara yuris didefinisi sebagai seorang yang berprofesi melakukan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun kode etik advokat adalah standar perilaku yang harus diikuti advokat dalam melaksanakan profesinya. Next. Kode etik advokat. Ciri profesinya kepentingan publik. Advokat tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan ketegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Pasal 3B. Nah, terkadang banyak juga advokat yang lebih mementingkan uang atau membenarkan sesuatu yang benar. Itu salah satu yang melanggar kode etik. Yang kedua, tanggung jawab. Yang kedua, advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Pasal 7H. Contoh yang kemarin seperti kasus Pina ya, itu banyak relawan yang membantu hukum secara cuma-cuma terhadap hukum yang terjadi, karena itu hal-hal mungkin ada kekurangan dalam keluarganya untuk menyewa lah mungkin bahasanya terhadap si advokat tersebut. Yang selanjutnya, tanggung jawab, menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. Next. Oke, yang selanjutnya hal yang bisa membuat advokat terkena tindakan. Yang pertama itu mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien. Yang kedua, membuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya, seperti menodong dan lain-lain. Yang ketiga, bersikap bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Yang keempat, berbuat hal-hal bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau hak dan martabat profesinya. Yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. Yang keenam, melanggar sumpah atau janji advokat atau kode etik profesi advokat. Terkadang banyak advokat yang menyalahgunakan pikirannya. Karena apa? Dia selalu membenarkan apa yang harus dibenarkan. Bukan seharusnya seperti itu. Tetapi banyak juga advokat yang salah tetapi banyak yang dibenarkan. Itu mungkin di luar kode etik. Maka advokat tersebut bisa saja terkena pasal kode etik yang tidak sesuai. Next, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melga. Materi selanjutnya, jenis tindakan yang akan dikenakan terhadap advokat atau dapat berupa teguran lisan. Teguran lisan adalah jenis hukuman ringan diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran disiplin.
profesi, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, seperti mengeluarkan uang pajak, mengumpulkan komisi atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, pelanggaran etika bisnis, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan bisnis, seperti bisnis penipuan menggunakan produk orang lain dan tidak aktif, pelanggaran kode etik sipil. Seperti ada bukan melanggar kode etik karena tidak menjalankan tugas sesuai SOP dan tidak kooperatif saat diperiksa oleh KPI. Contoh kasus pelanggaran kode etik dalam suatu profesi. Pelanggaran kode etik bidan disangka dikenai sanksi dan pembinaan karena menelantarkan ibu hamil. Pelanggaran kode etik advokat. Korban karir luka kaya dikenai sanksi pemberhentian sementara 3 bulan karena melanggar kode etik advokat. Pelanggaran kode etik profesi. Kasus pelecehan yang dilakukan oleh kepolisian seperti guru, polisi, dan dokter. Kesimpulan, kode etik profesi suatu pedoman yang berisi aturan, prinsip, dan standar perilaku yang harus diikuti oleh seseorang dalam menjalankan profesinya. Tujuan utama kode etik profesi menjaga integrasi, kredibilitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesional. Dalam kode etik terdapat prinsip-prinsip yang mengatur hubungan profesional dengan klien, masyarakat, rekan sejawat, dan lingkungan kerja. Dengan adanya kode etik, setiap profesi diharapkan memiliki standar yang jelas, menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, serta mencegah tindakan yang dapat merusak nama baik profesi tersebut. Ya, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai kode etika profesi lainnya yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Untuk teman-teman yang mau menanyakan, boleh menanya. Izin bertanya ke kelompok 6 ya. Tadi kan ada yang kalian jelaskan tentang menghindari terjadinya benturan kepentingan. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa yang harus kalian lakukan ketika ada konflik antara kepentingan pribadi dan kode etik? Mungkin itu saja. Jawab pertanyaan besok mengenai kode etik atau mendahulukan kepentingan pribadi atau mendahulukan kepentingan kode etik, maka dahulukan kepentingan profesi, karena dalam profesi terdapat kode etik yang harus kita jalani, karena dalam kode etik tersebut kita terdapat sumpah atau janji yang pertama kita masuk dalam profesi tersebut yang harus kita lakukan. Ketika kita mendahulukan apa yang pribadi kita punya ataupun pribadi kita berkepentingan, maka itu menyalah aturan kode etik. Maka yang lebih baik itu dan baik, maka lakukanlah sesuai dengan prosedur profesi dalam kode etik profesi tersebut. Mungkin seperti itu. Tapi terkadang, misalkan saya sebuah profesinya dari rumah ya kira-kira kode etiknya kira-kira. Namun si orang itu mempunyai kepentingan pribadi. Nah, mereka itu melanggar. Dilakukan oleh kami. Mungkin pertanyaannya lebih ke lembaga sih. Contoh kemarin ada namanya PPK dalam KPO. Nah, itu menyalahgunakan kode etik. Seharusnya PPK tersebut kan bertugas sebagai sesuai dengan aturannya, tetapi mereka malah menyalahgunakan profesi mereka atau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maka terjadi pelecehan seksual. Yang terjadi adalah terjadi kasus masalah. Maka di situ kita sebagai lembaga harus menindaklanjuti
si pelanggar tersebut. Maka sesuai lagi dengan kode etik yang harus kita laksanakan dalam profesi, lakukanlah kode etik dengan sebenar-benarnya. Terus orang itu ketika bersalah mungkin harus menjalankan prosedur hukum yang berlaku seperti itu. Mungkin Mungkin ini Yusuf, misalkan benturan kepentingan pribadi kan, benturan misalnya ketika anggota BPK itu ketika anggota BPK itu tuh memiliki kepentingan pribadi, itu lebih baik mementingkan kepentingan pribadi ataupun kode etik itu. Menurut bendera sih kayaknya kode etik, karena kan dari awal tuh kan udah disuruh pangkat jabatan kan. Terus ini kan BPK tuh Badan Pengawas Keuangan. Jadi kalau misalnya nih, contohnya ada instansi dia tuh punya penyalahgunaan terindikasi penyalahgunaan anggaran. Nah, terus ternyata atasan di instansi itu tuh masih tekan atau masih keluarga si yang anggota BPK ini, gitu. Itu kita nggak boleh apa sih namanya kan kayak nggak boleh ini loh apa? Nggak boleh nganggap kamu keluarga kamu nanti hukumannya dikit misalnya gitu, nggak boleh. Ini ya, nggak boleh salah gitu. Izin ya, jadi gini kan kalau misalnya ngomong-ngomong tentang antara kode etik profesi dengan pribadi mana harus diutamakan, itu kan semua harusnya tergantung dengan situasi dan kondisi ya. Kalau misal urusan pribadinya misalnya seorang dokter, dia punya pasien dan pasiennya harus dioperasi di hari itu, kemudian dari salah satu keluarga dokter tersebut, Anda bisa orang tua ya, misal orang tuanya meninggal nih, apakah dokter tersebut masih harus mementingkan profesinya dibandingkan urusan pribadi? Karena namanya urusan pribadi itu bukan hanya sekedar kayak ngobrol-ngobrol dengan teman, tapi bisa jadi ada yang meninggal dalam keluarganya, entah itu anak, orang tua maupun pasangan hidupnya gitu. Nah itu mana yang harus lebih diutamakan gitu? Tapi kan ini bentuk kepentingan pribadinya ada di slide yang BPKMI. Ya, Badan Pengawas Republik Indonesia, jadi bukan di dokter. Tapi mungkin ada kesinambungan lah, ada kesamaan gitu deh. Iya. ya, oke. Jadi yang tadi udah terjawab pertanyaan Yusuf, mungkin ada sedikit pemahaman kita lebih luas. Tadi saya baca dalam pasal 2 tentang kedokteran, yaitu mengobati keluarga sendiri dianggap tidak profesional dan bertentangan dengan kode etik. Gitu. Jadi sebagai dokter itu harus mendahulukan kepentingan pasien daripada kepentingan keluarga. Meninggal, siapa yang mengobati? Keluarganya meninggal. Iya. Tapi kan dia punya tugas buat di ininya. Berarti termasuk utamain pasien dibandingkan keluarga kita yang meninggal gitu ya. Iya. Kalau dalam kode etik. Baik, terima kasih. Karena kita juga kalau berbicara seperti itu, polisi, lebaran, ataupun ada orang tua yang meninggal, kalau kita dalam ikatan dinas kan kita harus melakukan apa yang harus dilakukan. Gitu. Tidak bisa kita tiba-tiba keluar, tiba-tiba harus ada prosedur yang harus kita lakukan. Contoh kita dalam dokter, keluarga kita meninggal, mungkin kita harus menggantikan dokter yang sama, yang satu profesi dengan kita. Contoh kita dokter jantung, mungkin kita harus merujuk pasien tersebut terhadap dokter jantung. Sehingga apa? Sehingga pasien kita terlayani dan keluarga kita mendapatkan yang seharusnya keluarga dapatkan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan materi dari kelompok kami ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang sudah dijelaskan. Amin. Oleh kelompok kami, demikian tadi presentasi kelompok 6. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata yang menyakiti hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.